Lapas sarang narkoba dengan tanda tanya. Dialog kita lanjutkan masih bersama Pak Akbar Hadi dan Pak Slamet pribadi. Pak Slamet, ini sebetulnya menarik pernyataan dari Pak Akbar tadi. Kalau seandainya bisa teriak, ini sudah teriak ini karena sudah over capacity sebetulnya lapas-lapas kita. Bahkan sebetulnya kan kalau misalkan falsafah hukum kita soal narkoba ini kalau pengguna atau pencandu kan mestinya sudah tidak dihukum, tapi faktanya masih ada yang masih ada, dan mereka yang masuk itu juga pada akhirnya bisa menjadi pengedar juga kan itu kan? Oh iya, begitu lulus dari lapas, satu keparahan meningkat, dia menggunakan kan keparahan meningkat. Yang kedua, dia jadi kurir baru, jadi bandar baru. Bahkan ada apa namanya, mungkin pemio atau apalah gitu, stereotip bahwa mencari narkoba itu lebih mudah di lapas daripada di luar. Tapi kalau itu yang enggak lah. Tapi yang jelas itu kan hanya 1-2 lah. Yang berhasil juga banyak. Yang berhasil dan mereka punya usaha. Tapi kan memang dasarnya kalau orang sudah kecanduan, relapse itu lihat orang nongkrong duduk itu aja sudah ada pilihan lain. Udah ada pikiran lain untuk dia memakai lagi gitu. Oke. Nah ini gimana solusinya? Tadi ada pernyataan dari Pak Bahru yang menarik sebetulnya bahwa ya lapas narkoba itu harus dipisahkan. Sebetulnya kita sudah punya ya di Cipinang salah satunya. Saya ada jawaban itu pada tanggal 5 Mei kemarin. Itu ada pertemuan Mahkum Jakpol plusnya adalah ada BNN, ada Kemenkes dan Kemensos di situ. Ada beberapa hal yang dibicarakan di situ. Pertama adalah soal penyitaan aset narkotik yang nantinya akan menjadi sumber dana operasional penegak hukum. Penyitaan artinya barang-barang yang disita itu akan disahkan secara hukum untuk menjadi biaya operasional. Itu yang pertama. Yang kedua soal pemisahan bandar. Ruangnya itu harus benar-benar super maksimum. Maksimum security. Itu rencana nanti itu. Tanpa menambah lapas, tapi yang sudah ada dimaksimalkan. Itu jawaban yang tadi itu. Memang harus dipisah. Memang harus dipisahkan. Jadi mungkin saya tambahin, kita memang pemasarakatan tidak bisa tinggal sendiri ya. Betul. Memang harus ada dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu kami sangat menyambut baik adanya pertemuan dari Mahkum Jakpol itu, salah satunya adalah dukungan dari kawan-kawan di kepolisian maupun dari BNN. Kita akan buat lapas khusus bandar. Jadi yang selama ini kita sudah akan coba, kita sudah beberapa rekomendasi ya, yaitu lapas Gunung Sindur, kemudian lapas narkotika Jakarta, yang satu lagi lapas Pasir Putih yang ada di Nusa Kambangan. Sudah mulai dibicarakan Pak ya? Iya sudah. Dan itu mungkin nanti monggo silakan kawan-kawan. Di sana itu ada ringnya ya, ring 1 mungkin dari petugas lapas, ring 2 mungkin dari kawan-kawan BNN, dan ring 3 mungkin dari kawan kepolisian. Nah ini khusus, memang kalau bandar ini tidak dipisahkan, sementara banyak pengguna, otomatis kan ada hukum pasar di sana ya. Ada permintaan, sementara para pemakai ini pingin memakai, di satu sisi bandar pingin memasok. Oleh karena itulah segala cara upaya dilakukan untuk memasukkan narkoba. Nah sebetulnya kita juga sudah melakukan langkah-langkah. Misalnya tadi Pak Sinaga ya, Pak Sinaga tadi sampaikan bahwa yang kelemahannya adalah petugas P2O. Betul, setuju Pak. Memang waktu itu petugas portir pintu utama itu dulu tanggung jawab kepada regu pengamanan. Nah ini sudah kita kuatkan dia bertanggung jawab kepada langsung kepala seksi pengamanan. Namanya sekarang petugas pengamanan pintu utama atau P2U. Dan ini alhamdulillah cukup efektif. Artinya di beberapa lapas juga banyak sekali temuan pengunjung yang mencoba untuk menyelundupkan narkoba. Dan itu tertangkap di situ. Dan itu tertangkap. Kita sudah beberapa kali menangkap, yaitu melalui minuman, melalui sayuran, kemudian melalui pempes ya, jadi melalui diselipkan di beberapa tempat. Pak Akbar, tapi satu hal mungkin yang menjadi menarik dari pernyataan Pak Sinaga tadi. Kalau bisa, ini petugas lapas yang mungkin dianggap penghasilannya kecil itu berkeluh kesahnya sama pemerintah, bukan sama bandar narkoba. Itu dia, Pak Akbar. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Terima kasih Pak Slamet. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak.